Assalamualaikum. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang selalu setia hadir di channel kami. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa ya, klik subscribe dan tekan tanda lonceng. Untuk kesempatan kali ini, kami akan bercerita dan menggambar Samiun yang terus didesa oleh Hayati untuk mengusir Nyai Dasima karena tidak bermanfaat lagi baginya, serta ketidaktepatan janji Samiun linglung dan mengambil keputusan penuh, yaitu menghabisi nyawa Dasima. Untuk melakukan hal itu, Samiun tak sanggup sendiri, perlu menggunakan tangan orang lain. Untuk hal itu, Samiun menyewa bang puasa jagoan dari Kuitang dengan upah 100 basmat. Samiun merundingkan teknis pelaksanaan penghabisan nyawa Nyai Dasima. Akhirnya, mereka menyepakati cara terbaik yang harus dilakukan. Samiun menyerahkan panjer sebesar 5 basmat kepada bang puasa. Kemudian ia pun kembali ke rumahnya. Sikap Samiun mengembangkan senyum manis kepada Nyai Dasima. Mak Soleha menjadi kaget. Mengapa Samiun bukannya mengusir Nyai Dasima, malah berbaikan? Hayati yang mendengarkan cerita dari Mak Soleha tentang sikap baru Samiun menjadi sangat kesal. Ingin saja ia pergi ke rumah itu untuk menghabisi nyawa Nyai Dasima. Sikap Samiun yang simpatik dan terkesan melindunginya membuat semangat Nyai Dasima tumbuh, serta hadir perasaan menyayangi kepada Samiun. Samiun mengajak Nyai Dasima ke kampung Ketapang untuk mendengarkan pertunjukan seni tutur tentang Amir Hamzah. Nyai Dasima yang telah melimpahkan harapannya kepada Samiun pun langsung setuju dengan ajakan tersebut. Nyai Dasima berharap mungkin malam ini adalah malam terindah dengan Samiun. Dalam perjalanan di bawah sinar rembulan sambil bercengkrama menumpahkan perasaan selama ini terkandas di dasar lautan kebencian, Nyai Dasima segera bersolek secantik mungkin dengan sisapan kecantikan yang dimilikinya. Mak Soleha menjadi jijik dan hampir saja meludahi muka Nyai Dasima. Untung ada Samiun, sehingga masih ada rasa segan pada sang anak. Mak Soleha menjadi aneh dengan perilaku Samiun. Jangan-jangan ilmu pelet Samiun menjadi bumerang buat Samiun. Hayati yang mendengarkan laporan Mak Soleha kelihatannya acuh tak acuh. Hayati sendiri sudah bilang kesabaran atas janji Samiun yang akan memberikan harta yang banyak untuknya.
Sekarang Hayati masa bodoh. Tak ada gunanya lagi berharap lagi. Dan rasanya tak ada urusan lagi dengan Nyai Dasima dan Samiun. Mak Soleha menjadi kaget dengan pernyataan Hayati. Seakan menuding dirinya ikut dalam permainan kotor mendapatkan harta milik Nyai Dasima. Mak Soleha menjadi benci dengan Hayati dan bertekad minta pada Samiun untuk menceraikan Hayati. Biarlah dengan Nyai Dasima saja. Mak Soleha berubah pikiran dan menyesali sikapnya sangat membenci Nyai Dasima belakangan ini. Mak Soleha segera kembali ke rumahnya. Tetapi mendapati Samiun dan Nyai Dasima telah pergi. Samiun dan Nyai Dasima pergi ke Ketapang. Mereka bergandengan tangan bagaikan dua sejoli yang baru mengenal cinta pertama. Sambil berjalan, Samiun kelihatan gugup. Ingin saja mengurungkan niat untuk tidak jadi pergi. Tetapi menjadi bimbang manakala mengingat Hayati yang terus mendesaknya dan Mak Soleha yang selalu menatap dengan nanar dan lecehan. Mereka kemudian menggunakan jalan lain, jalan setapak yang akan melewati sebuah kali dengan jembatan titian bambu. Di ujung tepian kali, tempat menyeberang, Samiun melepaskan Nyai Dasima sendiri di belakang. Bukannya menuntun tangan Nyai Dasima agar tidak terpeleset manakala menyeberang. Nyai Dasima tertinggal di belakang dan memanggil Samiun. Tetapi Samiun meneruskan langkah untuk sampai ke tepian seberang kali. Dalam kesempatan itu, sebuah bayangan muncul. Bayangan seorang lelaki kekar dengan sikap memburu ke arah Nyai Dasima, sambil mengirimkan pukulan maut ke tengkuk Nyai Dasima. Pukulan itu meleset, karena Nyai Dasima sempat melangkah sebelum tangan lelaki kekar itu mendarat. Sehingga yang terkena bagian belakang, tetapi sakitnya bukan main. Nyai Dasima pun menjerit, memanggil Samiun. Nyai Dasima berusaha lari untuk meminta perlindungan kepada Samiun yang telah berdiri di seberang tepian kali. Memang sudah naas bagi Nyai Dasima. Sebuah pukulan keras yang keluar dari tangan seorang jagoan terkenal Bang Puasa mendarat tepat pada posisi yang sensitif di bagian tengkorak kepala. Dan Nyai Dasima pun rubuh bagai daun kering disapu badai gurun. Matanya sebelah kanan melotot, lidah terjulur keluar, dan sebagian putus tergigit gigi yang merapat akibat tekanan dari atas. Darah mengucur dari hidung dan mulut. Nyai Dasima pun rubuh, dan Bang Puasa menyongsong dengan golok tergenggam langsung menggorok leher Nyai Dasima. Tamatlah ajal Nyai Dasima yang disertai semburan darah yang keluar dari urat lehernya. Samiun berdiri terpaku, kemudian memburu Nyai Dasima yang telah berubah menjadi seonggok bangkai manusia. Samiun kemudian mengangkat mayat Nyai Dasima dengan kedua belah tangannya. Kenangan indah ketika baru pertama menjadi istri dengan Nyai Dasima lewat di matanya bagaikan slide, membuatnya menitikkan air mata. Bang Puasa dan Samiun berembus sebentar untuk membuang mayat Nyai Dasima di Kali Ciliwung. Kemudian mereka melemparkannya ke Kali Ciliwung. Bangkai Nyai Dasima hanyut terbawa arus Kali Ciliwung. Bangkai tersebut kemudian menyangkut di tangga tempat mandinya Tuan Edward, orang yang pernah memeliharanya sebagai istri. Tuan Edward sangat terpukul, menangis melihat tubuh Nyai Dasima yang rusak. Tuan Edward segera melaporkan ke polisi tentang kematian Nyai Dasima.
Di depan polisi, Wan Edward mengaku bahwa Nyai Dasima adalah istrinya. Karena pengakuan tersebut, polisi distrik Wildhoek menganggap hal ini sebagai persoalan serius yang bisa mengancam jiwa setiap orang Eropa, khususnya Belanda. Polisi menerapkan cara mengadakan sayembara berhadiah 200 posmat bagi siapa saja yang bisa memberikan keterangan akurat tentang Nyai Dasima. Siapa yang membunuhnya tergiur oleh jumlah uang. Kuntum, Munasib, dan Ganip tak khawatir kemungkinan kemarahan Bang Puasa di kemudian hari. Mereka melaporkan kepada polisi tentang kejadian yang dilihatnya. Atas dasar laporan tersebut, polisi menangkap Bang Puasa serta barang bukti golok yang belum sempat dibersihkan dari darah Nyai Dasima. Sedangkan Samiun melarikan diri dan tak kembali lagi ke Kuitang karena takut ditangkap. Sebab dialah dalang yang menyewa Bang Puasa untuk membunuh Nyai Dasima. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Yuk subscribe untuk terus mendapatkan video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.